Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Yuk kita simak videonya. Dua pejabat menteri ingin mundur, kabarnya ingin mundur kawannya. Dulu sih bilangnya mau ngawal, sekarang malah nyangkal. Nggak bapak, nggak anak, sama-sama suka membual. Yes, anaknya yang sekarang jadi wapres waktu debat pada 22 Desember 2023 lalu bilang kalau investor sudah masuk dan akan bertambah banyak setelah Pilpres. Sudah banyak yang masuk, makanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Belum lama kemarin, 22 Januari 2025, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 yang isinya tentang efisiensi belanja dan anggaran. Instruksi itu bikin Pak Dodi Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum bilang kalau anggaran untuk IKN enggak ada, alias masih diblokir oleh Kemenkeu. Nih, Kementerian PU awalnya mendapat anggaran 110,95 T, terus dipangkas 81,38 triliun, jadi tinggal 29,57 triliun. Ya kali, gimana masih mau tetap memaksakan IKN? Tapi di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pak Ahy bilang bahwa pembangunan IKN akan berlanjut karena sudah ada alokasi anggarannya. Presiden Prabowo dorong penyelesaian infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN. Nah loh, jadi gimana? Jadi yang bener yang mana nih? Bakalan mangkrak atau enggak ya ini berarti si IKN? Udah tahu anggarannya terbatas, tapi ego politiknya gede banget. Sejak awal proyek IKN ini sudah menjadi perdebatan. Selain ego politik, memang apa sih sebenarnya urgensinya? Coba, siapa sekarang yang bisa jawab? Apalagi waktu itu Indonesia masih menghadapi masalah mendesak yang lain, seperti pemulihan kesehatan pasca COVID, yang mana dampak ekonominya masih belum stabil. Nah, tapi masih aja ngotot bangun IKN. Dan juga banyak pakar yang bilang kalau proyek IKN ini tuh lebih banyak mudorotnya. Seperti, 1. Ekonom pernah bilang kalau proyek ini tidak menarik di mata investor internasional, bikin pendanaan jadi tantangan. Sekarang terbuktikan. Menengok kritik dari 3 ekonom tentang sulitnya investor asing di IKN. IKN juga dinilai merusak lingkungan dan menggusur masyarakat adat. Bahkan rancangan pun sebenarnya sudah mendapat banyak sekali kritik dari sejumlah asosiasi profesi karena dinilai tidak mencirikan kemajuan peradaban. Jadi dari awal proyek IKN ini memang maksain banget. Bukannya dengerin para pakar, malah nyewa buzzer-buzzer Ternak Mulyono dari yang anon sampai artis papan atas. Hadeh. Diberhentiin, duit udah keluar banyak. Dilanjutin, udah nggak ada duitnya. Ini sih buah si malakama, maju kena, mundur kena. Kalau sudah begini sih, IKN OTW jadi IKN. Dan kalau beneran N, itu mengartikan 3 hal. Ratusan triliun anggaran kita terbuang sia-sia. Yang kedua, alam, hutan, dan habitat di sana sudah terlanjur rusak. Dan yang ketiga, kita semua, seluruh rakyat Indonesia berarti sudah dibohongi sama Jokowi, anaknya, serta antek-anteknya. Pokoknya semua yang sudah bohongin kita sebagai rakyat Indonesia harus terima sanksinya. Kalau rakyatnya yang ingin melamar kerja, diharuskan tuh yang namanya membuat SKCK. Giliran pejabatnya malah bekas tahanan KPK. Gimana tuh? Indonesia. Hei bangun orang waras, demokrasi sudah basi. Buah ini busuk tak ada nutrisi. Raganya hidup namun sukmanya mati. Hukum memang buta tapi kenal transaksi. Anjay, hei petani, pupuk mahal cuma bonus. Asoy, agar beras impor jalannya bisa mulus. Hei Pak Guru, pengangkatanmu tadi urus. Agar gaji tetap kecil terus menerus. Anjay, itu rumah kami dijual ke. Prabowo baik ya sama koruptor, mantan koruptor dapat jabatan di Danantara.
Prabowo baik ya sama Erick Thohir, tetap bisa mempertahankan Pak Erick sambil berantas korupsi di BUMN. Prabowo baik ya sama TNI, rakyatnya yang nganggur, TNI yang dicariin kerja sana sini. Saya makin tidak mengerti sekarang ini. Pemimpin negara dari kemarin, kemudian ganti sekarang. Pemimpin tidak ada yang betul satu. Pemimpin kacau. Makin ke sini, pemimpin makin tidak ada kualitas kah? So tahu pemimpin, kita pemimpin republik ini yang kemarin begitu-begitu macam Pinocchio kah apa, tidak tahu juga. Yang sekarang lagi dia bicara sembarang-sembarang macam bagaimana, macam kita di jalan-jalan begitu. Pakai bahasa kasar. Saya bukan orang Jawa, tapi saya juga tahu arti ndasmu itu saya juga tahu. Biasa saya dengar kalau di Jawa sana ada maki-maki orang. Begitu. Ndasmu itu maki orang. Baru kita kepala negara ini, kepala pemerintahan ini, dia bicara begitu di forum-forum formal. Dia bicara ndasmu pelan-pelan tuh. Baru orang yang dengar di situ, kamu semua itu dokter, profesor, sarjana kah apa segala macam, insinyur kah. Semua kamu tepuk tangan. Bagaimana? Orang ada bicara maki-maki begitu baru kamu tepuk tangan. Kamu kira lucu kah? Saya heran juga. Jadi saya pikir terada bedanya. Yang duduk di parlemen, yang duduk di pemerintahan, yang duduk jadi kepala negara, kepala republik ini, bicara sama saja dengan kita di jalan, hidup di jalan. Parah. Aduh. Baru kalau kita bicara sembarang-sembarang begini, sebentar nanti aparat datang. Itu aparat yang biasa dibayar itu. Nanti datang tangkap kita orang lagi. Kita yang bicara begini, dapat tangkap, dapat periksa. Baru kepala negara itu, kepala republik itu, bicara sembarang-sembarang. Tenang-tenang saja. Bye-bye. Otak. Dasar ndasmu. Ada cerita lucu guys, jadi kemarin gue bisa lihat video analisis TikTok gue dan gue menemukan bahwa hampir semua VT gue itu top words used in komennya adalah anak abah. Padahal udah mau setahun setelah pemilu gak sih ini? Gue sebenarnya gak ada masalah kok disebut anak abah. Justru gue merasa terhormat kalau dianggap sejalan sama sosok Bapak Anies Baswedan. Tapi coba dipikirin deh, kenapa komen-komen kalian selalu kayak gitu? Apa kalian gak bisa berargumen? Diskusi itu harusnya jadi ruang untuk bertukar pikiran, bukan cuma tempat untuk adu label politik. Masa iya cara kita komunikasi di dunia digital cuma mentok dinyerang identitas? Ini justru jadi bukti betapa dangkalnya cara kita memahami isu. Seolah-olah kita jadi lebih tertarik untuk ngecap orang daripada menyelami inti masalah itu sendiri. Diskusi yang harusnya mencerahkan jadi ajang serang menyerang yang gak ada ujungnya. Ini jelas adalah contoh ad hominem di mana serangan ditujukan kepada pribadi bukannya argumennya. Dan hal ini bikin perdebatan jadi makin jauh dari solusi, berputar pada serangan personal yang gak produktif. Oh ya, satu lagi yang gak kalah aneh, sampai sekarang masih banyak banget orang yang ngecap buzzer tiap kali ada orang yang ngekritik pemerintah. Pertanyaan gue, buzzer oposisi tuh yang bayar siapa? Kan sekarang hampir semua udah merapat. Stop ya, bilang semua opini yang gak setuju sama pemerintah tuh buzzer. Justru kita sebagai masyarakat itu harusnya kritis dan menjadi oposisi yang objektif buat menyeimbangkan peran pemerintah, bukannya malah sibuk ngatain buzzer. Jadi yuk upgrade cara kita berdiskusi, kalau mau kritik dengan argumen yang substansial. Bayangin kalau kita kembali ke zaman Orde Baru. Orang kritik dibungkam, ekonomi anjlok karena korupsi merajalela, dan rakyat menderita karena kebutuhan pokok yang makin tinggi. Serem banget kan? Ya, itu semua bisa terjadi lagi jika revisi RUU TNI disahkan. Banyak yang udah menyuarakan penolakan, tapi justru pembahasannya malah dikebut dan dirahasiakan di hotel mewah. Salah satu pasal yang meresahkan adalah pasal 47 ayat 2 yang membolehkan lebih banyak perwira aktif TNI masuk ke jabatan sipil. Dampaknya, tentara akan ikut mengatur pemerintahan dan menentukan kebijakan. Kekuasaan tentara membesar, namun demokrasi makin melemah. Ini sama aja kayak main bola, tapi wasitnya ikutan main. Reformasi 98 justru terjadi untuk mencegah hal ini terulang lagi. Tapi dengan adanya revisi RUU ini, kita malah mengulang sejarah kelam. Jadi, kita mau diem aja atau bersuara sebelum semua ini terlambat? Oke, silakan berkomentar, guys.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.